Mirsa, memasuki pekan kedua larangan mudik, kepolisian menemukan sejumlah pola pelanggaran mulai dari jam rawan pelanggaran hingga indikasi penyelundupan pemudik di daerah pos penyekatan Cikarang Barat. Para pengendara yang nekat mudik biasanya melakukan perjalanan pada dini hari sekitar pukul 3 hingga 5 subuh. Banyak pengendara tidak menerapkan aturan protokol kesehatan dengan muatan melebihi kapasitas. Sementara itu, penyelundupan pemudik dalam kendaraan bermuatan besar bisa terindikasi dari pintu yang tidak tertutup rapat maupun adanya celah pada terpal. Pos pemantauan Cikarang Barat menjadi titik penyekatan dengan jumlah pelanggaran terbanyak. Sejak larangan mudik tanggal 24 April hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 3.740 pelanggar di pos penyekatan Cikarang Barat. Dan untuk mengetahui informasi atau kondisi terkini di Cikarang, kita akan bergabung dengan Lineke Utsiki. Selamat malam, Lineke. Bagaimana kondisi di sana? Zila dan juga pemirsa, situasi di pos penyekatan Cikarang Barat yang berada di kilometer 31 tempat saya berdiri saat ini terpantau ramai lancar. Jika kita bandingkan dengan situasi siang dan juga sore hari yang terpantau sepi, ini tentunya jauh berbeda karena situasi saat ini di belakang saya, kalau kita lihat ini didominasi tidak hanya oleh kendaraan bermuatan besar saja, tetapi juga oleh kendaraan pribadi. Bahkan kalau misalkan kita lihat pada tingginya peningkatan volume kendaraan yang ada pada malam hari ini sudah sejalan dengan statement yang dikeluarkan oleh perwira pengendali Pospam Cikarang Barat yakni AKBP Muhammad Nasir yang menyebutkan bahwa untuk pola pelanggaran ini justru cenderung terjadi di malam hari selepas maghrib. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan pada data yang dihimpun oleh kepolisian, memang betul adanya terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran, yakni tadi untuk pukul 6 sore hingga dengan saat ini total sudah ada sebanyak 141 pelanggar yang kemudian diminta untuk memutar balik keluar dari gerbang tol Cikarang Barat 3 dan juga nantinya akan melintasi jalur arteri yakni Kalimalang dan akan kembali ke asal keberangkatan yakni ke arah Jakarta. Sementara untuk rincian dari total 141 pelanggar tersebut, untuk golongan kendaraan pribadi ada sebanyak 89 kendaraan, sementara untuk golongan kendaraan umum ada sebanyak 52. Kalau misalkan kita akumulasikan dari data tadi malam hingga dengan saat ini, sehingga total sudah ada sebanyak 480 kendaraan. Tentunya angka ini tidak jauh berbeda dengan kemarin, namun ada peningkatan jumlah yakni sebanyak 9 kendaraan. Kalau misalkan kemarin pada tanggal 1 Mei dari tengah malam hingga kembali pada pukul 12 malam ini ada sebanyak 471 kendaraan. Kalau untuk malam ini dari tadi malam hingga dengan saat ini sudah ada 480. Dalam artian bahwa angka ini masih akan terus meningkat. Untuk dominasi kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, ini meskipun pelanggar berasal banyak dari kendaraan pribadi, namun pada malam hari ini justru kendaraan didominasi oleh kendaraan bermuatan besar, begitu seperti truk. Dan hingga dengan saat ini petugas kepolisian masih terus berjaga di lokasi untuk mengecek satu persatu apakah para pengendara ini memiliki surat izin ataupun surat tugas untuk melintas. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari dominasi kendaraan, tentunya fokus ataupun prioritas dari petugas gabungan yang berjaga pada malam hari ini lebih fokus pada kendaraan bermuatan besar seperti truk. Karena kalau kita lihat tren yang berkembang kemarin, ini ada modus penyelundupan pemudik dengan menggunakan kendaraan yang tidak diperuntukkan, seperti menggunakan truk begitu, kemudian mobil pick-up dan juga mobil plat hitam yang kemudian menggunakan ataupun mengenakan tarif kepada penumpang yang masih saja nekat mudik keluar dari zona merah. Adapun proses pemeriksaan yang berlakukan untuk kendaraan pribadi ini masih sama, yakni apabila terindikasi ini mereka akan mudik, mereka akan diminta untuk menepi, kemudian ditanya apa dan maksud tujuan untuk melintas. Sementara untuk kendaraan truk ini lebih diperketat, kepolisian akan menanyakan terkait dengan prosedur angkutan, kemudian juga isi muatan. Sementara itu terkait dengan indikasi penyelundupan dari pemudik ini akan dilihat dari pintu yang tidak tertutup rapat dan juga dari celah terpal, karena memang untuk celah ini dijadikan sebagai celah bernapas
bagi para penumpang yang masih saja nekat keluar mudik. Kemudian juga untuk pos penyekatan yang ada di Cikarang Barat ini menjadi titik dengan jumlah pelanggaran yang paling banyak. Terus dihimbau bagi para pengendara dan juga warga Jabodetabek agar tidak keluar dari zona merah demi keselamatan diri sendiri dan juga keluarga yang berada di kampung halaman. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Lidiko Tsiki dari Gerbang Tol Cikarang Barat.